La tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal-amal salih dan berupaya senantiasa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berupaya, berusaha dan berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam keimanan, dalam keislaman, dan juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda besar, yaitu tanda besar nomor 3. Setelah kita membahas tanda yang pertama, yaitu munculnya Imam Mahdi, kemudian membahas tentang Dajjal, dan yang ketiga yang sedang kita bahas adalah Nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisik dari Nabi Isa alaihi salam, yang kalau dirangkum kurang lebihnya adalah beliau seorang laki-laki yang berpostur sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian ada dua hadis yang seolah bertentangan. Yang pertama menjelaskan dan menginformasikan tentang warna kulit beliau, yaitu ahmar, yaitu merah. Sementara dalam hadis yang lain warna kulitnya adalah adam, yaitu coklat. Maka para ulama menggabungkan, mengkompromikan dua dalil ini, bahwa yang dimaksud adalah kulitnya itu coklat, namun warna coklat yang terbaik, ya, sehingga terkesan seolah kemerah-merahan, ya. Coklat tapi kemerah-merahan. Bahkan disebutkan dalam hadis seorang laki-laki yang kulitnya coklat namun yang terbaik di antara laki-laki yang berkulit coklat. Kemudian juga ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan menjelaskan tentang rambut. Di satu hadis dijelaskan bahwa rambutnya adalah lurus, tapi dalam hadis yang lain rambutnya adalah keriting. Ternyata digabungkan bahwa yang dimaksud lurus adalah rambut di kepala, sementara keriting adalah rambut terutama di bagian tubuh, yaitu di tangan dan dada, ya. Kemudian juga ciri lainnya adalah rambutnya itu ketika menunduk maka akan terjurai ke depan, ya. Kemudian kalau kepalanya diangkat maka butiran-butiran keringat berjatuhan seperti mutiara. Dan Nabi Isa itu wajahnya atau badannya, penampilannya ketika kita berjumpa dengannya seperti orang yang habis keramas dari kamar mandi, segar, kemudian cenderung basah seperti orang baru keluar dari kamar mandi, dan dadanya lebar, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian juga bahunya lebar. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang mirip penampilannya, wajahnya, fisiknya seperti Nabi Isa, yaitu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ya. Nah, kalau pada hari ini kita sulit untuk memberikan gambaran orang yang mirip dengan beliau, tapi kita punya ancer-ancer tentang posturnya, kulitnya, kemudian rambutnya dan lain-lainnya. Nah, dan yang pasti Bapak Ibu jamaah sekalian tidak perlu khawatir, karena selain ciri-ciri fisiknya maka juga dilengkapi dengan tanda-tanda lainnya, yaitu yang akan kita bahas, sifatu nuzulihi, yaitu bagaimana
peristiwa turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kalau ada orang yang secara fisik tidak sama yang disebutkan dalam hadis, kita tidak usah percaya kalau itu Nabi Isa. Ketika ada orang yang mungkin secara fisik mirip, kita lihat dulu bagaimana turunnya dan apa yang dilakukan beliau saat berada di muka bumi ini, kemudian juga sepak terjangnya, kemudian yang paling besar adalah peristiwa terbunuhnya Dajjal oleh beliau. Dan juga nanti akan mensupport kaum muslimin ketika menghadapi situasi gawat, yaitu ketika turunnya atau munculnya Ya'juj wa Ma'juj nanti pada pembahasan yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kita bahas dulu tentang sifatu nuzulihi alaihi salam. Jadi bagaimana kondisi, kemudian kapan, di mana turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ba'da khurujid dajjal, ba'da khurujid dajjal wa ifsadihi fil ardi, yab'atsullahu Isa alaihi salam fayanzilu ilal ardi wa yakunu nuzuluhu indal manaratil bayda'i mahrudatan wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini idza taqta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jamanun kallu'lu wa la yahillu likafirin yajidu riha nafasahu illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Ini seperti biasa penulis merangkum dulu di awal. Jadi sebelum menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dalam hadis, disebutkan dulu secara global. Setelah kemunculan Dajjal dan kerusakan yang ditimbulkan di atas muka bumi oleh Dajjal, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, maka turunlah Nabi Isa ke bumi ini. Dan turunnya itu yaitu di Menara Putih sebelah timur Damaskus, Syam. Kita tahu bahwa Syam ini kalau dulu dibagi menjadi terdiri dari 4 negara yang sekarang berdiri sendiri, atau 4 negara ini berdiri masing-masing. Kalau dulu jadi satu kesatuan, yaitu Suriah, Lebanon, kemudian Yordania, dan satunya adalah Palestina. Ini adalah Syam. Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah, dan sekarang menjadi negara yang berdiri sendiri-sendiri. Namun turunnya Nabi Isa ini yaitu di menara masjid atau menara putih Masjid Jami Damaskus, berarti di Suriah, dan berada di sisi timur kota Damaskus. Dan Nabi Isa ini mengenakan 2 lembar pakaian yang dicelup, jadi antara pakaian atas dan bawahnya tidak bergabung, ya, sendiri-sendiri begitu. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Jadi luar biasa, ini yang tidak mungkin akan ditiru oleh orang lain, turun dari langit di mana diapit 2 malaikat yang mengawalnya. Dan ketika kepalanya tertunduk, maka terjurailah rambutnya ke depan. Ketika diangkat, maka akan menetes keringat seperti mutiara di wajahnya. Dan siapapun orang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, maka dia akan mati. Sementara hembusan nafasnya adalah sejauh mata memandang. Ini salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mungkin tidak dimunculkan pada masa kehidupan beliau atau di masa sebelum beliau diangkat ke langit, ya. Yaitu nafasnya ketika berhembus, kalau mengenai orang kafir maka akan mati, dan hembusan nafasnya sejauh mata memandang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifatil mansurati allati tuqatilu ala al-haqqi wa takunu mujtami'atun liqitalid dajjal fayanzilu waqta iqamati shalah yusalli khalfa amir tilka ta'ifah. Jadi ini ciri lainnya adalah Nabi Isa itu turunnya adalah
kepada Taifah Al-Mansurah. Artinya beliau turun bergabung dengan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nama lain dari kelompok yang merupakan kelompok satu-satunya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kelompok-kelompok yang ada dalam kaum muslimin, yaitu Taifah Al-Mansurah atau At-Taifah Al-Mansurah. Di mana Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq, atau dalam hadis yang lainnya yuqatiluna 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyallahu bi amri. Senantiasa akan selalu ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu zahirina 'alal haqq. Mereka tegas, sangat nampak sekali di atas kebenaran. Dalam hadis yang lain yuqatiluna 'alal haqq. Mereka senantiasa berperang membela kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, dan tidak akan pernah membahayakan mereka sedikit pun siapapun yang merendahkan, meremehkan, memusuhi mereka sampai datangnya hari kiamat. Jadi walaupun kondisi dunia ini kian hari kian gawat, kian buruk, banyak fitnah, banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak kemaksiatan, namun akan selalu ada satu kelompok orang. Ini lintas ormas, ya, siapapun dia, dari ormas manapun, tidak diikat ini harus kelompok tertentu, ormas tertentu, tidak. Siapapun yang berada di atas kebenaran, berperang melawan kebatilan, dan yang memusuhi mereka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Maka itulah At-Taifah Al-Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah hanya istilah-istilah saja. Kita tidak perlu terlalu fokus kepada penamaannya, tapi lebih kepada ciri-ciri mereka dan apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, cara beragamanya seperti Rasulullah SAW, bagaimana akidah mereka, ibadah mereka, muamalahnya, akhlaknya, adabnya seperti Rasulullah dan para sahabat, seperti generasi pertama, kedua dan ketiga, maka mereka lah At-Taifah Al-Mansurah. Mau dari negara manapun, mau dari suku apapun, mau dari ormas manapun, maka ini lintas. Yang penting ciri-cirinya adalah itu, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan mengamalkan agama ini sebagaimana pengamalan Rasulullah SAW dan generasi terbaik umat ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya munculnya Imam Mahdi dan begitu pula diperkuat dengan turunnya Nabi Isa, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika semakin banyak orang-orang yang hijrah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu jamaah sekalian komitmen mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian mengamalkannya, menyebarkannya, dan semakin hari semakin banyak orang satu persatu yang mau belajar tentang agama ini, maka Allah nanti akan kasih bonus munculnya Imam Mahdi di tengah-tengah kelompok tersebut. Tidak akan diutus atau dikirim di tengah-tengahnya orang-orang Syiah. Tidak akan pernah dimunculkan, dihadirkan di tengah-tengah orang-orang yang ahlul batil, orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Tapi akan dikirimkan oleh Allah, seolah-olah dikirimkan gitu ya, bahasanya dimunculkan, kemudian Nabi Isa diturunkan di tengah-tengah Taifah Al-Mansurah, kelompok yang membela kebenaran dan akan bergabung dengan mereka. Maka Nabi Isa ini akan bersatu dengan kaum muslimin yang memerangi Dajjal, di mana kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi belum ditakdirkan mampu membunuh Dajjal. Maka saat itulah turun Nabi Isa ketika iqamat salat subuh dikumandangkan di Masjid Jami Damaskus tersebut. Jadi turunnya itu kejadiannya saat iqamat salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun Nabi Isa.
Maka pada saat itu yang menjadi imam, yaitu pemimpin kaum muslimin, mempersilahkan Nabi Isa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dari gambaran itu kita tahu bahwa Nabi Isa bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang sudah ngaji, akan mudah dikenali. Ya, tidak perlu lama-lama langsung bahkan disuruh jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak dan memberikan hak untuk menjadi imam kepada pemimpin kaum muslimin saat itu. Nah, sebelum kita membahas tentang dalil-dalilnya, juga ada keterangan dari Imam Ibnu Katsir bahwa di masa beliau hidup disebutkan di sini bahwa wa zakara Ibnu Katsir annahu fi zamanihi sanah 41 wa 700 jaddada al-muslimuna manarata min hijaratin baidin wa kana bina'uha min amwalin nasara alladhina haraqul manarah allati kanat makanuha wa la'alla hadha yakunu min dalailin nubuwwati adh-dhahirati haitsu qayyadallahu bina'a hadhil manarah min amwalin nasara liyanzila Isa ibnu Maryam 'alaiha fayaqtulul hinzira wa yaksurus salib wa la yaqbalu minhumul jizyah walakin man aslama wa illa qutila wa kadzalika ghairuhu minal kuffar. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menyebutkan bahwa pada tahun 741 Hijriah di zaman beliau, ya, jadi Masjid Jami Damaskus yang ada di sisi timur kota Damaskus itu pernah dihancurkan dan dibakar oleh pasukan salib, ya, oleh pasukan Nasrani. Dihancurkan masjid itu, terutama menaranya. Kemudian kaum muslimin setelah itu melakukan penyerangan dan memenangkan peperangan melawan mereka, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari pasukan Nasrani ini. Maka harta rampasan perang yang aslinya milik orang-orang Nasrani yang jadi milik kaum muslimin dialokasikan untuk membangun menara putih ini. Jadi sebenarnya penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa akan turun di menara putih Masjid Jami Damaskus, dan menara putih ini dibangun dari uangnya orang-orang Nasrani yang mana ghanimah itu didapatkan oleh kaum muslimin dari mereka. Jadi turunnya Nabi Isa itu pada bangunan yang uangnya dari orang-orang Nasrani, ya, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, di mana Nabi Isa nantinya akan membunuh babi, menghancurkan salib-salib, dan juga menghapus jizyah dari orang-orang non-muslim. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, di zaman beliau dibangunlah menara putih, terbuatnya dari batu-batu berwarna putih, dan sampai hari ini tegak berdiri menara itu, dan nanti Nabi Isa akan turun di sana. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan dalil-dalilnya tentang turunnya Nabi Isa, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, disebutkan di sini adillatu nuzulihi alaihi salam, dalil-dalil turunnya Isa ibnu Maryam. Nuzulu Isa alaihissalam fi akhir zaman thabitun fil kitabi was sunnatis sahihati al mutawatirati wa dzalika alamatun min alamatis saatil kubra. Turunnya Nabi Isa itu telah tetap dalilnya dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah, dalam hadis yang sahih, bahkan hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Dan demikian itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama, adillatu nuzulihi minal Qur'anil Karim. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang turunnya Nabi Isa. Satu, qala Allah Ta'ala. Dalil yang pertama yaitu dalam surat Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai 61. Surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61. Di sini oleh penulis dipotong ya supaya fokus kepada sesuai pembahasan, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-57 berfirman,
walamma duriba ibnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun ila qaulihi ta'ala wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang Ibnu Maryam yaitu Nabi Isa, maka ketika itu orang-orang atau kaum engkau wahai Muhammad yaitu kaum Quraisy yasiddun, mereka berteriak. Nah, sampai pada ayat yang berbunyi wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya dia, nah ini pendapat yang terkuat, hu di sini, hu atau domir ini kembali kepada Nabi Isa. Sesungguhnya benar-benar dia itu adalah ilmun lis-sa'ah. Ilmun artinya di sini adalah al-alamah, itu tanda. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat. Fahadihil ayat tujaat fil kalami ala Isa alaihi salam wa jaa fi akhir qouli ta'ala wa innahu la'ilmun lis-sa'ah ay nuzulu Isa qabla yaumil qiyamah alamatun ala qurabis sa'ah. Wa yadullu ala dzalikal qiraah al-ukhra wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Ada cara baca yang lain, qiraah yang lain, bukan dibaca wa innahu la'ilmun tapi wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Maksud ilmun atau alamun di sini adalah alamatun wa amaratun ala qiyamis sa'ah. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat. Ya, bisa nanti dibaca ayat lengkapnya dari 57 sampai 61 dalam surat Az-Zukhruf. Sedang membahas tentang Isa ibnu Maryam. Tapi yang digarisbawahi adalah lafaz wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya dia atau beliau Nabi Isa adalah salah satu tanda di antara tanda kiamat. Nah, ini belum detail karena tanda kiamat berlangsung lama, ada yang sejak dulu. Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa kalau dijadikan tanda kiamat berarti dekat dengan kejadian kiamat. Perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai tanda kiamat itu menunjukkan dekatnya kiamat. Maka Nabi Isa ketika dijadikan salah satu tanda di antara tanda kiamat berarti kemunculannya dekat dengan hari kiamat. Apalagi dijadikan sebagai tanda besar. Ya. Kalau tanda besar itu menunjukkan sangat dekat sekali terjadinya kiamat. Nah, ini ayat yang pertama. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Surat keempat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Allah berfirman wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum ila qauli ta'ala wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan ucapan mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, karena mereka yang sebenarnya orang-orang Yahudi itu jadi target dakwahnya Nabi Isa, karena Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi kesalahan fatal orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa sebagai juru selamat yang diutus kepada seluruh manusia. Tidak. Ya. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam Taurat maupun dalam Injil dinyatakan secara tegas bahwa Nabi Isa itu adalah salah satu Nabi Bani Israel. Sehingga hanya diutus kepada Bani Israel. Tetapi justru orang-orang Yahudi yang harusnya jadi pengikut Nabi Isa, justru mereka adalah orang yang paling keras dalam memusuhi Nabi Isa. Sejak Nabi Isa dalam kandungan, orang Yahudilah yang menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Ketika Nabi Isa lahir, orang-orang Yahudilah yang mengatakan ini anak zina. Ketika Nabi Isa sudah mengajarkan agama Islam kepada Bani Israel,
Maka orang-orang Yahudi yang memprovokasi pemerintah waktu itu, pemerintah Romawi, yang memfitnah Nabi Isa bahwa Nabi Isa semakin hari pengikutnya semakin banyak dan akan melakukan kudeta, sehingga akhirnya pihak pemerintah memutuskan untuk menangkap dan mengeksekusi mati Nabi Isa, yang akhirnya yang ditangkap bukan Nabi Isa. Nanti di belakang akan kita bahas. Dan orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran ini nyatakan dalam surat An-Nisa ini, dan ucapan mereka di sini orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam utusan Allah. Kalau kita buka kitab tafsir, ucapan utusan Allah di sini sebenarnya ucapan yang melecehkan Nabi Isa, karena orang-orang Yahudi sama sekali tidak meyakini dan tidak menyatakan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Mereka tidak menerima. Jadi penafsirannya adalah ucapan mereka ini adalah bentuk pelecehan, ya, bukan sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Isa sebagai utusan Allah. Mereka tidak pernah meyakini Nabi Isa itu sebagai utusan. Kalau meyakini harusnya mengikuti, tidak. Ya. Orang-orang Yahudi menyatakan kami yang telah membunuh Isa ibnu Maryam utusan Allah. Ya, seperti kita seolah-olah ya ketika seseorang itu mengejek, ya sering saya contohkan, belum tentu omongannya itu benar-benar seperti itu. Ya, misalkan nih kita nanya sama teman kita, Mas, aku ganteng ya, misalkan begitu ya. Terus teman kita ngejek, kalau ngejek itu sambil ketawa, yo sampean go wanteng sealam dunia, belum tentu beneran itu. Ya, kalau kelihatan dari wajahnya cengengesan, guyang-guyu, mengatakan oh sampean cenah paling go wanteng sealam dunia, itu belum tentu benar. Ya, mengatakan demikian bisa jadi itu justru malah mengejek. Nah, orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kamilah yang telah membunuh Isa itu loh yang utusan Allah katanya. Mereka mengejek. Dan Allah tegaskan, tidaklah mereka membunuhnya, tidak juga menyalibnya, akan tetapi orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang dimiripkan, diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu waktu itu bersama dengan Hawariyun. Nah, sebenarnya nanti di belakang ada detailnya, tapi sebagai penjelasan supaya tidak terputus. Ketika itu Nabi Isa berkumpul bersama murid-murid setia beliau yang berjumlah 12 orang, yaitu kaum Hawari. Di mana Nabi Isa sudah tahu bahwa beliau akan ditangkap. Dan beliau bertanya kepada Hawariyun, "Man ansari ilallah?" Sebagaimana tercantum dalam surat As-Saff di ayat yang terakhir, ayat yang ke-14. Ya, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai murid-muridku, wahai sahabat-sahabat setiaku kaum Hawari, yang waktu itu berjumlah 12 orang. Ya, siapakah di antara kalian yang akan menolong aku di jalan Allah? Nabi Isa mengatakan bahwa saya akan ditangkap oleh pemerintah karena fitnah orang Yahudi. Adakah di antara kalian yang mau berkorban untukku? Nanti Allah akan serupakan dia seperti aku. Maka ada salah satu yang angkat tangan, saya siap wahai Nabi Isa. Maka yang satu ini wajahnya, fisiknya, seluruhnya dibuat mirip oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Ketika rumah beliau dikepung, maka mereka menangkap 12 orang. Yang salah satunya ya dianggap Nabi Isa. Sebenarnya harusnya 13, tapi yang satu hilang. Nah, yang satu hilang. Mereka tahu, oh ini Nabi Isa dengan 12 muridnya dikepung. Tapi ketika masuk ke dalam rumah, cuman ada 12 orang. Dan yang salah satunya adalah dianggap Nabi Isa. Mereka masih bingung, sebenarnya yang satu kemana ya gitu. Sampai detik ini, para pendeta Yahudi maupun Nasrani itu masih bingung, itu beneran Nabi Isa atau bukan ya yang disalib. Sebenarnya mereka juga dalam keraguan. Akhirnya ditangkaplah, digelandang, setelah dipukuli. Jadi dipukuli dulu, dalam sejarah dicatat, dipukuli di dalam rumah itu yang mirip Nabi Isa tadi, kemudian langsung dipaku kedua tangannya dan kedua kakinya di tiang salib, lalu dibawa, dipanggul, ya, dipanggul salib yang sudah ada orangnya itu, dijemur dari mulai waktu
duha sampai waktu duhur, dipanaskan, dijemur. Kemudian di waktu duhur pingsan, lalu setelah itu dibiarkan lagi sampai mendekati waktu asar, kemudian dinyatakan mati atau meninggal di waktu asar. Nah, jadi mereka menyangkanya itu adalah Nabi Isa. Jadi setelah dipukuli, disiksanya adalah disalib. Disalib itu sakit Pak ya, karena dipaku kedua tangan, kedua kaki, dan itu pendarahan terus tidak berhenti. Nah itu yang menjadi sebab kematiannya. Dan Allah menegaskan mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, akan tetapi ada seseorang yang diserupakan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang dicatat di sini ayat yang ke-159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah sebagian dari ahli kitab kecuali akan beriman dengannya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat beliau akan menjadi saksi atas mereka. Sebelum kematiannya nanti di akhir zaman akan banyak sekali dari kalangan orang-orang Nasrani yang beriman dan masuk ke dalam agama Islam ya. Karena Nabi Isa beragama Islam dan menguatkan agamanya Rasulullah Muhammad SAW, bukan membawa agama baru. Beliau adalah seorang mujaddid, pembaharu, bukan membawa ajaran baru atau mengamalkan perkara-perkara baru, tapi memperbaharui. Ada perbedaan antara membuat ajaran baru dengan memperbaharui. Jadi kalau membawa ajaran baru berarti betul-betul sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kalau memperbaharui sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang sudah ditinggalkan, sesuatu yang sudah tidak dilakukan orang-orang, kemudian dimunculkan kembali, dikembalikan kepada yang asli, itu namanya pembaharu. Dan Nabi Isa adalah salah satu mujaddid di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ahli kitab nantinya akan berbondong-bondong beriman kepada Nabi Isa yang mengajarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelombang mu'alaf nanti akan sangat luar biasa ya ketika Nabi Isa turun, karena sudah tidak bisa membantah lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang berbicara yang selama ini menjadi misteri, dianggap Tuhan atau anak Tuhan, nanti muncul dan menjelaskan kepada khalayak bahwa saya adalah utusan Allah, saya mengikuti agamanya Rasulullah Muhammad SAW, membunuh babi, menghancurkan salib. Maka orang-orang ahlu kitab, terutama dari kalangan Nasrani, berbondong-bondong masuk Islam. Ditambah lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti di akhir zaman, sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa jumlah kaum muslimin yang terbesar didominasi orang-orang Bani Asfar, yaitu Romawi, yaitu Eropa dan sekutunya, ya, termasuk Amerika di dalamnya. Nanti di akhir zaman, jumlah kaum muslimin yang terbesar justru dipegang rekornya oleh orang-orang Eropa, Bani Asfar. Dan pada hari ini tanda-tanda itu sudah sangat jelas sekali. Di Eropa, terutama di Inggris, sudah banyak gereja-gereja yang dibeli dijadikan masjid. Bahkan begitu pula di Amerika dan lain-lainnya, Islam berkembang pesat pada hari ini. Bahkan yang unik juga, ada salah satu masjid itu menyediakan fasilitas untuk anak-anak muda. Jadi ada masjid di lantai atas, di lantai bawahnya ada lapangan basket, ada lapangan olahraga. Jadi para pemuda itu setelah sholat mereka olahraga di bawah. Ya, ini diantara daya tarik rumah ibadah yang dimiliki oleh kaum muslimin di sana. Belum lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain banyaknya para pendeta yang masuk Islam dan jadi dai-dai, jadi mubalik, juga gelombang hijrah ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu yang sangat mencengangkan pada hari ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh Elon Musk gitu ya, Open AI atau AI ya, Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan, yang mungkin kita beberapa puluh tahun yang lalu nonton film Terminator, ini sekarang sudah jadi kenyataan ya. Jadi komputer yang menampung triliunan data, dia olah, dia kumpulkan, dia keluarkan. Ditanya apapun dia akan jawab. Terutama yang teknologi ChatGPT ya. Nah, ini kalau ditanya dia jawab dengan suara.
Dan banyak beberapa YouTuber yang mencoba menanyakan tentang Nabi Isa, kemudian menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran. Dan uniknya teknologi ini dikembangkan, dibuat orang-orang kafir tapi membela Islam. Jujur, dia jawabnya jujur. Bahkan yang terbaru saya lihat ditanya tentang bisakah kamu meniru Al-Quran? Dia mengatakan saya tidak bisa. Al-Quran terlalu tinggi dan saya tidak bisa menirukannya. Ya, teknologi yang sangat tinggi tidak bisa menirukan membuat Al-Quran. Tapi begitu coba tirukan bikin Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dengan cepat dia bisa membuat ayat, begitu luar biasa. Dan ketika ditanya tentang Nabi Isa, Yesus, dia mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam atau Yesus beragama Islam. Ya, sampai terus dialog itu berkembang. Bisa dicari nanti di YouTube bagaimana dialog-dialog para YouTuber yang memang sengaja menanyakan berbagai hal tentang agama ini kepada mesin, dan ternyata menjawab dengan jawaban yang sangat mencengangkan. Dan ini sangat mungkin akan membuat orang-orang non-muslim di Eropa, di Amerika banyak yang tertarik dengan Islam karena mesin ini jujur, gitu ya, tidak bisa memanipulasi, jujur. Nah, maka nanti Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kematian dan wafatnya Nabi Isa, ahlu kitab akan banyak yang beriman dan akan masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian diperjelas lagi dalam surat Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku." Nah, mungkin ada orang berpikiran bahwa kalau mewafatkan, namanya wafat dalam bahasa Indonesia berarti meninggal. Nah, padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah juga mengatakan kata wafat untuk orang-orang yang tidur? Ya, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 60, surat Al-An'am ayat 60, dan juga surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dalam surat Az-Zumar ayat 62. Bahwasanya kata tawaffi la yaqtadi nafsuhu tawaffi ar-ruh dunal badan wala tawaffihima jami'an illa biqarinatin munfasilatin. Jadi kata-kata mewafatkan itu juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk orang yang tidur. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang tidur. Ya, digenggam juga ruhnya. Cuman orang yang tidur dilepaskan dan dia bangun kembali. Bukankah kita ketika bangun tidur disunahkan membaca doa apa Pak itu Pak? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Nah, matinya kapan? Ya tadi pas tidur. Jadi tidak serta-merta kalau ada kata mati, wafat itu diartikan meninggal dunia. Ya. Apalagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan ayat yang lain dan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Isa memang tidak meninggal dunia, tapi diwafatkan di sini juga semakna seperti dalam ayat yang lain bahwa tidak selalu dengan dimaknai mati atau meninggal. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua, dan diangkatnya bukan ruhnya tapi ruh dan badannya. Di mana Rasulullah SAW pun bertemu beliau ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, bahkan sempat mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah paham betul bagaimana fisiknya Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain. Makanya Rasulullah bisa menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa karena Rasulullah pernah bertemu. Nah, itu dalam peristiwa, salah satu dalam peristiwa Isra Mi'raj, selain dalam hal yang lainnya itu dalam mimpi Rasulullah dan juga tentunya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Nah, siapa ahli kitab? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di masa lalu orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Dan orang-orang Nasrani di awal mereka mengikuti agama Nabi Isa, tapi kemudian dirubah oleh Paulus. Ya, oleh Paulus. Ya, termasuk teknologi ChatGPT juga ditanya siapa Paulus, dijelaskan dialah yang mengarang agama Trinitas. Dijelaskan itu teknologi itu yang buat orang kafir, tapi membongkar semuanya. Nah, maka agama Kristen atau agama Trinitas itu karangan dari Paulus, Santo Paulus. Maka nanti baru di akhir zaman Allah menyatakan bahwa sebagian besar dari Alkitab mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya, sebelum kematiannya, dan itu terjadi nanti di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak percaya terhadap kemunculan Isa ibnu Maryam, maka sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan dalil-dalilnya walaupun secara global, namun nantinya akan disebutkan dalam hadis secara rinci. Dalam Al-Quran sifat masih global, tapi dalam hadis Nabi didetailkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau jumlahnya sangat banyak dan juga bahkan berderajat mutawatir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa adillatu nuzulihi minas sunnatil mutahharah. Adapun dalil-dalil turunnya dari sunnah al-mutahharah, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan al-adillatu minas sunnati ala nuzuli Isa alaihissalam katsiratun wa mutawatiratun. Dalil-dalil tentang turunnya Isa ibnu Maryam dalam sunnah, dalam hadis, jumlahnya sangat banyak dan hadis-hadisnya mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh para rawi hadis setiap stepnya dalam jumlah yang banyak. Dan ini ada perbedaan dari para ulama hadis berapa jumlah banyaknya. Ada yang menyatakan pokoknya lebih dari 3, ada yang menyatakan harus 40 dan sebagainya. Namun pada intinya dalam ilmu hadis bahwa hadis-hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi-rawi dalam setiap stepnya. Nah, jadi hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih dan tidak perlu diragukan lagi. Di antaranya yang pertama hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yusikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksurus saliba wa yaqtulul hinzira wa yad'ul harb wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah, demi Allah, demi Allah, hampir-hampir saja Isa ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian. Maksudnya itu sudah dekat waktunya. Kata Rasulullah, beliau bersabdanya 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan sudah dekat saatnya di mana Isa ibnu Maryam turun dan akan menjadi hakim yang adil, ya, yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum muslimin, dan akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi, dan akan menghentikan peperangan. Jadi di zaman Imam Mahdi, dan sebenarnya sudah pemanasan dari sekarang, ya, perang-perang tidak berhenti terus, terutama di Timur Tengah, di mana di sana adalah basis kaum muslimin dan benteng pertahanan kaum muslimin nantinya ada di Suriah, dan juga perang akhir zaman ada di wilayah Palestina yang pada hari ini panas terus, ya, baik Suriah maupun Palestina.
Memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai awal dari perang-perang besar. Maka di zaman Imam Mahdi akan terjadi banyak sekali perang, saking banyaknya peperangan sampai senjata-senjata modern itu habis. Amunisi, ya, senapan, bom dan lain-lainnya habis, saking banyaknya perang. Maka nanti di zaman Nabi Isa juga ada peperangan-peperangan, tapi setelah itu akan muncul zaman yang penuh kedamaian, ya. Nah, ini dalam hadis ini disebutkan menghancurkan salib, membunuh babi, dan juga menghentikan peperangan. Nanti yang terakhir adalah, episode terakhirnya adalah perang atau berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj yang tidak mampu dilawan, ya. Namun Nabi Isa dan kaum muslimin akan berlindung atau akan mengungsi ke Bukit Tursina karena tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dajjal yang sangat kuat itu dibunuh oleh Nabi Isa, tapi Ya'juj wa Ma'juj Nabi Isa saja tidak mampu membunuhnya. Saking banyaknya dan saking ganasnya sehingga siapapun, ya, tidak ada yang mampu melawannya. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini berbeda dengan Dajjal dan pasukannya. Kalau Dajjal dan pasukannya membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, sementara Ya'juj wa Ma'juj membunuh manusia siapapun yang dia temui, mereka temui. Ya, akan dihabisi semuanya. Namun setelah, ya, habisnya Ya'juj wa Ma'juj, maka kehidupan akan damai, tidak ada peperangan. Disitulah peran Nabi Isa nanti di akhir zaman, membunuh babi, menghancurkan salib, menghilangkan jizyah, dan juga termasuk menghentikan peperangan. Dan pada saat itu harta akan sangat melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang menerima harta sedekah, ya. Bahkan pada saat itu adalah satu sujud, satu sajadah, ya, sajadah ini itu sangat bernilai, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi orang itu sudah nggak tertarik dengan emas, dengan perak, dengan uang, ya. Justru tempat sujud, ya, seperti ini, sajadah ini sangat bernilai waktu itu, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini satu yang sebutkan, satu lagi yang kedua juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah juga, satu lagi hadis di mana Rasulullah bersabda, "Kaifa antum idza unzila Ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kalian nantinya ketika Isa Ibnu Maryam diturunkan di tengah-tengah kalian dan pemimpin kalian, imam kalian adalah dari kalangan kalian. Jadi ketika Nabi Isa turun, beliau menjadi tokoh, namun beliau tetap menyerahkan kepemimpinan kepada salah satu di antara kaum muslimin, yaitu Imam Mahdi, baik sebagai imam sholat maupun sebagai pemimpin kaum muslimin. Jadi di situ Nabi Isa sebagai penguat saja, ya, yang mendukung, mensupport, membantu kaum muslimin. Adapun pemimpin kaum muslimin disebutkan Rasulullah minkum, dari kalangan kalian, artinya bukan Nabi Isa sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sekilas penjelasan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan lebih detailnya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ini masih bersifat global, tapi secara detailnya bagaimana detail turunnya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kejadian terbunuhnya Dajjal, dan nanti disambung lagi dengan kemunculan Ya'juj wa Ma'juj, semuanya akan insyaallah kita bahas, dan semuanya merupakan informasi penting bagi kita semuanya, karena memang kita ditakdirkan hidup di akhir zaman. Kita juga tidak tahu apakah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyaksikan kejadian-kejadian ini ataupun tidak. Namun setidaknya kita berupaya mengilmui dan berupaya juga menyebarkan ilmu ini, mengajarkan juga kepada anak-anak cucu kita, bisa jadi mereka yang akan menjumpai zaman tersebut dan bukan kita. Maka orang-orang yang berilmu saat itu tentu sangat menonjol dan sangat berguna ilmunya, karena apa yang disabdakan Rasulullah ini semuanya akan terjadi, dan betul-betul bukan sekedar ramalan, ya, bukan ramalan, tapi ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan Islam dan kaum muslimin.
Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat baik yang kecil maupun yang besar semoga menjadi sebab bertambahnya iman kita terhadap hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.